Baik, kita mulai PA kita pada siang hari ini. Ini pertama sekali tahun 2026 dan formatnya agak berbeda. Gitu. Harapannya dengan seperti ini kita semakin menikmati, semakin memahami, semakin bisa berdiskusi karena masing-masing kita sudah diberikan bahan dengan beberapa pertanyaan. Jadi kita berharap sama-sama boleh menyampaikan pendapat kita, boleh juga memberikan komentar atau hal-hal yang berhubungan dengan bahan yang sampaikan kepada kita. Baik, kita akan puji Tuhan dari buku lagu kita untuk memulai pada kita pada hari ini, pada siang hari ini dari buku lagu 283. Kau diciptakan untuk puji Dia. 283. Kau berharga di mataku. Ini pernyataan dari Tuhan untuk orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. 240. Kau berharga di mataku. I'm
Oleh karena kami berharga di mata Tuhanlah, Tuhan memanggil kami, Tuhan membentuk kami, bahkan Tuhan memakai kami. Tuhan memandang kami layak untuk menjadi rekan kerja Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Bukan karena kami dengan semua kebaikan yang kami miliki, bukan karena kami dengan semua apa yang kami miliki, tapi karena Tuhan sendiri Allah yang mengaruniakannya itu bagi kami. Tuhan, kami bersyukur kalau kami mengerti bahwa kami adalah orang-orang yang dipilih, kami adalah orang-orang yang terpanggil, kami adalah orang-orang yang diperlayakan oleh Tuhan. Dan ketika kami tahu itu bahwa kami harus hidup tidak lagi sembarangan, kami harus hidup tidak lagi sesuka hati kami, tapi kami memandang kepada Allah yang sudah memandang kami berharga. Kepada Engkaulah harusnya tujuan hidup kami, dan segala sesuatu yang kami kerjakan pun hanya untuk hormat dan kemuliaan, bukan lagi untuk kepentingan kami, bukan lagi untuk hal-hal yang berhubungan dengan keuntungan bagi kami. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan waktu ini, oleh kami pemuda remaja di tempat ini untuk pertama sekali di tahun ini. Kami rindu lewat persekutuan yang boleh kami kerjakan, kami semakin mengenal siapa Allah dalam hidup kami, dan kami semakin hidup seperti yang Tuhan mau. Berkatilah setiap kami yang melayani Tuhan, berkati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, supaya kami sungguh dipuaskan, dikenyangkan oleh perkataan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Baik, kita akan dengarkan sharing. Tidak terkejut kita dengan seperti ini kan? Enggak ya? Kalau boleh tahu, merasa aneh harusnya seperti itu, enggak ya? Mudah-mudahan dengan format baru yang kita buat, suasana baru yang kita buat, kita semakin menikmati persekutuan bahkan firman Tuhan. Kita akan dengarkan sharing firman Tuhan. Ada Gilbert yang akan berbagi kepada kita, nanti yang lain juga boleh, tapi kita puji Tuhan dari buku lagu nomor 41. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Semua yang Tuhan berikan kepada kita, bahkan yang tidak kita pikirkan pun Tuhan sediakan. Jadi mari kita nyatakan Allah itu sungguh baik bagiku. Boleh bertepuk tangannya, kita ekspresikan hati kita, pujian kita kepada Tuhan. Sungguh baik bagiku.
saat kita menikmati firman Tuhan dan saat kita hidup di dalamnya. Ya, kami serahkan kepada Tuhan. Nanti boleh sambung yang lain. Oke, Shalom, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan berbagi firman Tuhan yang dibagikan persekutuan online persekutuan online persisten. Dia dari bentukan perkantas. Jadi kalau perkantas untuk anak-anak mahasiswa, kalau persisten untuk siswa. Jadi yang firman yang ada pada saat itu ada cerita di mana cerita nyata itu anak remaja atau pemuda bisa bilang umur 19 tahun yang baru saja percaya kepada Yesus Kristus, dan setelah percaya tidak lama setelah itu dia mengalami kecelakaan gitu. Jadi matanya itu nggak bisa dipakai untuk melihat lagi. Jadi dia baca itu nggak bisa lagi lah. Tapi keinginannya untuk baca Alkitab itu sangat besar sehingga dia mau membaca Alkitab dengan Alkitab tulisan Braille misalnya. Tapi karena juga syaraf di mulutnya, di bibirnya itu kena juga, jadi nggak bisa dia untuk membaca Braille itu, huruf Braille itu. Jadi di sini saya tertegur gitu, bagaimana seorang remaja ini dengan sebegitu besar keinginannya untuk membaca Alkitab itu, bukan karena dia mut-mutan gitu, memang dia benar-benarlah ingin mengenal Yesus itu lebih dalam gitu. Padahal dia baru aja menerima Tuhan Yesus itu ke dalam hidupnya gitu, bukan memang yang udah lama. Jadi dari sini saya tertegur gitu, tapi tetap saya bersyukur walaupun saya membaca Alkitab itu kadang bolong-bolong masih, tapi kasih Tuhan itu kepada saya tetap ada gitu, tetap terus menerus. Kasih Tuhan itu nggak berhenti untuk saya gitu. Dan juga yang saya dapat dari saat itu tadi, bagaimana dari semua murid di antara ke-11 murid itu cuman Yohanes itu yang percaya kalau itu awalnya Tuhan Yesus gitu ya. Murid-murid yang lain nggak percaya gitu, tapi setelah mereka mendapatkan sesuatu baru mereka nyadar gitu, memang itu Tuhan Yesus. Kayak gue lagi buat diriku yang selalu kadang-kadang ingin bukti baru percaya gitu. Jadi kembali lagi bagaimana imanku itu belum iman yang benar-benar percaya, harus ada bukti dulu kadang-kadang gitu. Dan terkadang hal-hal kecil, hal-hal sepele aku kerjakan sendiri gitu tanpa aku minta bantuan Tuhan, tanpa aku berdoa gitu. Jadi di sini juga saya tegur. Dan juga di firman tadi, firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Mateo, bagaimana Tuhan itu adalah seorang ahli bangunan. Dia menciptakan sebuah bangunan, tetapi kalau arsitek kan dia menciptakan bangunan, baru dia buat bangunan yang lain gitu, bukan dia yang mengelola bangunan itu juga. Jadi yang aku terberkati bagaimana Tuhan itu memanggil aku, tapi bukan kayak arsitek gitu, dia memanggil aku
terus itu dibiarkannya, tapi dia membangunku, terus dia tetap mengelola aku gitu sampai sekarang gitu. Bukan hanya dibangunnya, tetapi tetap dikelolanya, tetap ditatanya tiap langkah yang ku raih gitu, setiap ujian masalah yang ada gitu, dan Tuhan selalu nolong aku ini. Jadi saya yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Ada lagi? Ya, challenge yang dari Abang Bapak Abel mesti dikerjakan. Sudah ada perubahan? Maksudnya enggak lagi satu pasal, sebelumnya kan sudah satu pasal. Sudah ada kan cuma satu pasal. Ada yang akhirnya ada bosan, lagi berhenti. Ada yang memang karena alasan kesibukan. Sudah seperti apa perjalanan di hari ini? Gitu. Itu kan bulan semalam, minggu keempat, ini kan sudah 2 minggu. Sudah seperti apa prosesnya atau progresnya seperti apa? Kalau dilihat kayak mana? Karena kan tadi berusaha untuk mencintai firman Tuhan. Bangunan itu dibentuk kalau Tuhan ya, bukan dengan batu yang fisik gitu ya. Tapi bangunan itu dibentuk oleh firman Tuhan. Gitu. Yang saya mau berbagi sedikit dari bertanya yang kami minat dari beberapa dulu itu 3 pasal 1 hari itu saya lakukan, dan dampaknya itu besar bagi saya kerja. Yang dimana dari waktu itu udah sebelumnya kalau nggak baca firman itu udah suka-suka hati itu, nggak teratur lagi lah bilang. Jadi semenjak baca firman Tuhan ini jadi teratur gitu. Waktu udah jam segini, waktunya baca firman Tuhan gitu. Nggak lagi suka-suka hati lagi, udah lebih mengatur waktu lagi lah gitu. Lebih teratur lagi waktunya. Iya, sudah terjadwal. Bagus, bicaranya nggak berhenti ya, terus ya. Kalau sih mungkin kadang-kadang terlupa gitu karena kesibukan juga, cuman masih tetap dijalankan gitu. Walaupun kemarin 2 hari malam baca juga gitu, tetap mengusahakan itu, kayak udah menganggap ini jadi kayak penting juga gitu, nggak kayak dulu cuma kayak mana bilangnya ya udah baca gitu aja. Cuman juga kayak dibilang Bang Thompson, nggak masalah kayak kita nggak memahaminya gitu, cuman terus saja dibaca gitu, jangan kayak menyepelekan kayak itu buat jadi rutinitas gitu. Sama sih juga berkati juga dari kejadian 18 gitu yang ala memulainya menjadikan seorang laki-laki kepada Abraham itu, kayak Tuhan menegur Sarah di situ, kayak bahwa di Sarah di situ dia kan tawa gitu ya kan, walaupun dalam hati gitu dia nggak menunjukkannya secara langsung, cuman kayak dia menyangkal gitu bahwa dia nggak tertawa gitu. Kadang Yosef pun gitu, kayak menganggap itu bukan, ya memang masih berbuat dosa, tapi menganggap kayak itu bukan dosa gitu buat dosa. Jadi kayak Tuhan mengingatkan Yosef lagi gitu di bagian itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau aku juga masih jalan, dan balik lagi kayak kemarin, mungkin cerita itu aku udah tahu gitu, tapi ketika aku baca ulang memang benar Tuhan bekerja gitu. Ada dapatkan mungkin waktu aku baca kemarin tentang Menara Babel gitu, gak ada kesombongan yang terlalu tinggi gitu yang bisa memegahkan manusia gitu. Tuhan bisa kacau balaukan mereka sampai betul-betul berserak gitu ya. Mereka mungkin pada waktu itu bangga dengan pencapaian yang mereka punya, membuat menara setinggi itu gitu, dan kayak sombong gitu ya pribadinya masing-masing. Tapi Tuhan gak izinkan itu
terjadi. Mungkin waktu itu kalau Tuhan nggak mengacau balaukan itu, mungkin orang-orang di Babel itu ya tetap tambah kesombongan mereka dengan pencapaian yang mereka lakukan, dengan apa yang mereka perbuat gitu. Jadi itu menegur aku kayak, aku nih kadang sombong gitu. Tuhan kasih karunia untuk melakukan ini atau melakukan itu. Mungkin gak timbul dari mulutku kesombongan itu, tapi ada dalam hati. Kalau kayak dipuji orang, jadi iya Tuhan bisa kayak gitu dalam hati gitu kadang. Jadi aku teringat itu pemberian dari Tuhan. Jangan nanti Tuhan kacau balaukan aku karena kesombongannya, walaupun itu orang gak tahu, itu dalam hati gitu. Ya kadang merasa bangga dengan pencapaian itu gak apa-apa gitu, tapi jatuhnya kadang aku sombong gitu kalau dipuji orang. Oh iyalah aku kan bisa, gak kuingat lagi kayak Tuhan, karena Tuhan kau makanya bisa gini gitu. Kulihat gimana dulu aku gak berani ngapa-ngapain, gimana dulu aku gak pede mau melakukan apapun gitu. Tapi makin mengenal Tuhan, satu persatu Tuhan singkirkan rasa gak pedeku, rasa aku gak berani tampil di depan, rasa aku selalu menganggap diriku kurang gitu. Ternyata dalam perjalanan itu semua karena perbuatan Tuhan, makanya aku bisa ada di titik ini gitu. Jadi aku ditegur, jangan nanti karena kesombonganku aku balik lagi ke aku yang dulu yang gak berani ngapa-ngapain, yang malu untuk melakukan apapun gitu. Dan aku terberkati juga dari cerita Abraham di Mesir pada waktu itu gitu ya. Dia sangat diberkati Tuhan gitu. Dia yang bohong kalau bilangkan Sarah itu, takut dia bilang Sarah itu istrinya karena dia takut dibunuh orang gitu. Takut dia raja-raja atau orang-orang di sana karena tahu Abraham nanti suaminya, nanti dialah yang dibunuh karena mau mengambil istrinya gitu. Tapi yang kena tulahnya bukan dia gitu, karena kebohongan dianya awalnya itu gitu. Dia bilang mengaku kalau Sarah itu istri adiknya gitu kan. Tapi jadi orang yang kena tulahnya gitu. Begitulah Tuhan sangat memberkati Abraham di tanah itu, sangat dilindungi dia pada waktu itu. Kemanapun dia pergi, Tuhan selalu menolong gitu. Karena walaupun pada waktu itu kurasa dia kayak agak meragukan Tuhan menolong dia mungkin ya. Saking takutnya dia dibunuh orang karena paras istrinya yang cantik mungkin gitu. Saking takutnya dia diganggu sama orang lain sampai bilang ngaku-ngaku kalau istrinya itu adiknya sendiri gitu. Tapi tetap bukan dia yang Tuhan tegur gitu. Maksudnya kan bisa aja karena dia yang bohong gitu. Tapi tetap orang lain yang kena tulahnya. Gitulah berkat Tuhan untuk Abraham sebesar itu, sampai kemanapun dia pergi tetap Tuhan jaga. Syukur ya, jadi memang ini bukan dari renungan memang benar-benar bukan ya. Lewat bacaan Bible yang kita kerjakan, Tuhan berbicara, jadi memang nggak ada kata bosan atau apa gitu. Karena lewat itu pun Tuhan berbicara kepada kita, lewat kehidupan tokoh-tokoh yang menceritakan dalam firman Tuhan ini tidak ada yang salah di situ, walaupun mungkin ya halnya kadang-kadang tidak terjadi kita. Tapi lewat itu pun Tuhan mau menjadi kita, supaya ada manfaat itu nggak lagi menjadi bagian kita. Tapi belajar dari situ yang kita ya hidup dalam kebenaran yang Tuhan nyatakan gitu. Jadi bersyukur untuk firman Tuhan yang kembali berbicara kepada kita. Jadi jangan bosan ya merenungkan firman Tuhan, jangan bosan untuk melakukan double. Jadi bersyukur untuk leader yang bilang sudah punya waktu yang teratur gitu untuk membaca firman Tuhan dalam double ini. Harap yang lain juga boleh semakin menikmati bersyukur Tuhan lewat double ini kepada Tuhan. Baik, kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi saja akan sampaikan dalam dunia. Kita puji Tuhan dari buku lagu nomor 232. Kan kupilih Yesus dari semua. Ya, anak-anak muda hari ini banyak kerinduan hatinya, banyak ambisinya. Tapi biarlah kita memandang apa yang menjadi tujuan kita kepada Tuhan. Tak akan kucari apa yang dicari dunia ini, tapi biarlah yang kucari, yang ku kerjakan, yang ku genapi itu rencana
Tuhan, supaya aku bersuka cita, aku memiliki damai sejahtera. Mungkin kita punya banyak uang, tapi Tuhan bilang bukan itu bagian kita. Atau mungkin kita berharap kita punya jabatan yang tinggi, tapi kalau Tuhan tidak mau, seberapa keras pun kita berjuang, Tuhan tidak akan izinkan kita memiliki itu. Jadi mari kita lihat rancangan Tuhan. Kita orang pilihan Tuhan, jadi kita belajar untuk melakukan apa yang Tuhan mintakan, bukan apa yang kita inginkan. Kan kupilih Yesus dari semua. Sesungguhnya Tuhan, bukan karena kepintaran kami, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kuat atau kuasa kami, tapi sesungguhnya oleh karena anugerah-Mu itulah yang membuat kami menjadi orang-orang pilihan. Tuhan, siapakah kami ini? Kami adalah orang yang berdosa, yang sesungguhnya Tuhan dan seharusnya, dan kami layak ya Tuhan untuk dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tapi kami bersyukur kalau kami boleh Tuhan dipilih oleh Tuhan, boleh menjadi alat pilihan bagi Tuhan, supaya Tuhan apa yang Tuhan inginkan jadi di dalam hidup kami. Mohon Tuhan, di siang hari ini kami rindu supaya kembali Engkau berbicara kepada masing-masing kami Tuhan, agar tiap-tiap kami boleh diberkati oleh Tuhan dan kami mengerti kami ini adalah pilihan Tuhan dan kami akan Tuhan pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Layani kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, selamat siang saudara-saudara. Ya, tentunya ini pola yang baru ini ya, ini baru mungkin ya, karena biasanya kita di dalam tahun-tahun sebelumnya untuk PA Pemuda Remaja ini satu arah ya, tapi hari ini dimulai di tahun ini kita akan coba untuk dua arah ya. Nanti kita akan berdiskusi satu dengan yang lain sehubungan dengan bahan nanti yang akan disampaikan kepada kita masing-masing. Jadi hari ini kita mau belajar kepada Tuhan. Kita lihat dulu ya, hari ini tema yang ada pada kita
kita mengerti ya, apa arti pilihan. Biasanya kalau mengartikan pilihan itu adalah pasti yang terbaik ya, begitu ya. Kalau pilihan itu biasanya yang terbaik, nggak ada yang jelek, nggak apa ya, namanya pilihan, pasti yang terbaik. Kalau di sekolah, siswa itu yang menjadi juara 1 itu siapa? Pasti mereka yang punya angka, mungkin juga perilaku yang baik di sekolah. Hari ini ada apa ya? Ada kriteria untuk menjadi siswa, misalnya dia juara 1, termasuk juga dari tingkah laku ya, bukan hanya saja penilaian tentang nilai atau prestasi secara akademik yang dinilai oleh guru sehingga anak murid atau siswa itu dikategorikan menjadi seorang siswa yang akan mendapat juara. Ya begitu ya. Demikian juga mungkin pilihan-pilihan di dalam kelompok-kelompok yang lain. Mungkin seorang atau sebuah lembaga atau institusi mengambil atau merekrut karyawan atau juga yang namanya tenaga di lembaga itu atau institusi itu pasti yang mempunyai kualifikasi yang baik pastinya ya. Ya sekalipun tidak apa ya, kita tidak pungkiri hari ini ada satu lembaga mungkin dengan cara-cara yang kotor yang melampaui daripada yang seharusnya dibuat ya, dengan kualifikasi yang tadi yang sudah ditentukan. Mungkin karena ada uangnya dia dimenangkan untuk itu, tapi sesungguhnya yang menjadi dasar yang harus kita lihat biasanya untuk memenuhi kualifikasi yang terbaik itu atau pilihan itu adalah orang yang terbaik, gitu ya. Itu biasanya kualifikasi ataupun yang menjadi syarat pilihan bagi dunia ini ya, atau manusia yang memilihnya. Tapi hari ini kita belajar bagaimana kita melihat kepada diri kita ya. Siapakah aku? Kan begitu ya. Aku adalah pilihan, itu temanya ya. Supaya nanti kita melihat sesungguhnya aku bisa atau saya bisa menilai diriku ini siapa yang sesungguhnya, siapa aku sesungguhnya, sehingga aku adalah pilihan sesuai dengan tema kita hari ini. Baik, mari kita lihat Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 15. Kita buka Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-16. Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-16. Kalau sudah dapat sama-sama kita baca ya. 1, 2, ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu. Sampai di situ aja ya. Ya sampai di situ aja, sampai di hanya saja. Jadi tadi firman Tuhan dikatakan bukan kamu yang memilih aku. Artinya tadi seperti saya katakan bahwa kalau manusia memilih pasti pilihan secara manusiawi ya, mana yang terbaik ya. Ya kalau seorang punya ternak ayam untuk dilaga ya, itu bidan itu pasti tahu dia seperti apa. Pasti dia memilih kualitas ayam yang terbaik untuk dijagokan yang akan bertanding. Misalnya itu seorang yang pemilik dia gemarnya untuk mengadu ayam begitu ya. Pasti dia memilih ayamnya yang terbaik untuk diadu sehingga nanti tidak akan kalah
di dalam pertandingan. Seperti itu ya, pasti dia sudah punya kualifikasi mana ayamnya yang paling jago. Itu yang akan diadunya seperti itu. Itu pilihan manusia. Jadi tadi dikatakan bukan kamu yang memilih aku. Jadi jelas ya, ini bukan hal-hal yang manusia yang secara umum yang Tuhan tetapkan sehingga kita ini dikatakan menjadi pilihan. Bahkan dia sendiri pun bukan kita yang memilih dia, sehingga kita bisa seperti hari ini apa adanya. Tapi dikatakan di sana, akulah yang memilih kamu. Seperti apa ya rupanya kualitas kita ya? Seperti apa rupanya kualifikasi kita ketika kita melihat ya kepada diri kita sendiri, aku ini apakah aku seperti orang-orang pada umumnya, atau lembaga atau institusi suatu perusahaan menerapkan bahwa sesuatu itu yang menjadi kualifikasi untuk masuk kepada lembaga itu sendiri harus sesuai dengan kualifikasi yang mereka miliki. Apakah aku seperti itu? Ya begitu ya. Jadi hari ini kita mau berdiskusi, ada pertanyaan-pertanyaan itu ya. Jadi kalau kita ini bukanlah seperti yang Tuhan katakan ya, bukan kamu yang memilih aku. Artinya kita yang dipilih oleh Tuhan. Jadi seperti ya, bukan sebenarnya kita ini adalah orang-orang yang sangat bersyukur hari ini ya. Kita yang ada di sini hari ini, kita pasti punya rasa ucapan syukur yang paling besar bagi tiap-tiap kita ketika kita melihat ya bagaimana ya, siapa rupanya aku, kan gitu ya, siapa rupanya adik-adik, sehingga adik-adik juga bisa hari ini ya bisa mengenal Tuhan, begitu ya. Karena kalau secara hitung-hitungan atau secara kualifikasi manusia, kita ini tidak layak. Saya contohnya misalnya, saya adalah orang berdosa yang dahulunya pencuri, begitu ya misalnya. Apakah saya layak untuk dipilih oleh Tuhan? Tapi saya bersyukur ya ketika Tuhan, bukan karena artinya saya tadi baik gitu ya, saya rajin ke gereja, bukan karena hebat saya makanya saya dipilih oleh Tuhan seperti itu. Tapi hari ini kita coba mau lihat ya dari bahan-bahan pertanyaan atau diskusi kita hari ini ya. Kita lihat di nanti coba kita merespon, karena ini bentuk diskusi yang bukan formal ya, secara secara ya seperti apa yang biasa kita lakukan itu satu arah. Tapi hari ini kita mencoba ya supaya satu dengan yang lain kita bisa belajar bagaimana sebenarnya aku ini gitu, aku ini. Nanti kita bisa aku seperti ini, karena pertanyaannya nanti yang pertama, siapakah aku? Ya, kan itu pertanyaannya. Pertanyaan pertama, siapakah aku? Saya atau mungkin saudara-saudara juga pernah membaca mungkin surat keputusan atau SK ya, ataupun juga gitu ya, ketetapan. Apa yang banyak di sana? Pertama di sana menimbang, ya. Yang kedua memperhatikan. Yang ketiga menetapkan atau memutuskan. Jadi ini menimbang ini, siapakah aku? Ya, coba kita lihat ya. Kita lihat Yeremia pasal 1 ayat yang ke-5. Yeremia pasal 1 ayat yang ke-5. Coba Didan yang bacanya.
apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini ya. Coba kita ya satu dengan lain-lain supaya nanti di dalam diskusi ini kita bisa hidup ya. Seperti apa? Siapa aku di sini? Kalau di tadi Nabi Yeremia dikatakan firman Tuhan di sini, apa katanya? Coba ya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Rahim ibumu ya katanya. Apa yang kita mengerti kira-kira kalau kita mau perbandingkan antara Yeremia ini dengan kita sendiri? Bisa apa ya diberikan apa ya komentarnya atau pendapatnya tentang firman Tuhan ini? Siapakah aku di sini? Kalau Yeremia dikatakan oleh firman Tuhan, bagaimana dengan kita? Silakan dibaca lagi kembali apa yang mungkin saudara atau adik-adik yang bisa mengerti dari firman Tuhan ini dari Yeremia pasal 1 ayat yang kelima ini. Coba bisa kita memberikan tanggapan ya. Lebih kenal. Ya. Itu tadi kata Laura ya. Tuhan mengenal Yeremia. Jadi Tuhan mengenal Laura. Apalagi yang kita mengerti di sini? Apa? Ada rencana yang Tuhan tetapkan. Ada lagi? Pilihan. Maksudnya? Ya. Kira-kira apa lagi yang dalam gitu yang bisa kita lihat sehingga Yeremia ini bisa berkata seperti ini ya. Ya, dia dibentuk bahkan sebelum dia ada jauh ya, sampai ke kita punya pengertian ya. Aku kan misalnya kita waktu kita mengenal Tuhan, mungkin adik-adik bisa mengenal Tuhan, mungkin waktu Jessica, waktu kelas berapa Jessica percaya sama Tuhan Yesus? Kelas 6 ya, di kelas 6 gitu. Ada enggak pengertian kita bisa sampai sedalam apa yang dikatakan oleh Yeremia ini? Sebelum aku jauh ya, masih dalam rahim ibu kita ya, sebelum ya, aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Ya, dengan kata lain masih daun budi pun begitu ya. Daun budi kita sudah ya, kita belum ada pun sebenarnya kita di dalam rahim ibu kita. Tuhan sudah memilih, Tuhan sudah menetapkan kita seperti apa yang Tuhan katakan kepada Yeremia ini. Sedalam itulah artinya bagaimana Yeremia ini mengenal Allah yang telah memilih dia. Pernah kita merenungkan ini? Bagaimana ya sebenarnya rancangan Tuhan itu, apakah sesudah aku mendengar firman Tuhan di situ saja aku makanya aku percaya di situnya aku ya Tuhan tetapkan untuk menjadi percaya. Waktu percaya itukah kita bisa kita tahu Tuhan memilih kita? Gimana? Mengerti maksudnya saya? Mengerti maksud saya ya? Apakah adik-adik mengerti kalau sebelum jauh pun, sebelum ada adik-adik itu di dalam kandungan ibu, mama kita, sudah Tuhan pilih sebenarnya. Sekalipun
mungkin Jessica ya, dia tahu. Nah, dia tadi dikatakan dia percaya sama Tuhan Yesus itu pada waktu kelas 6. Tapi sesungguhnya menurut firman Tuhan itu dikatakan tadi, sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Dalam rahim ibu pun sudah Tuhan tahu, sudah Tuhan tetapkan sebenarnya kita jauh. Jadi bukan pada waktu kita hari ini, ya misalnya hari ini aku percaya kepada Tuhan Yesus, bukan hari ini sebenarnya Tuhan memutuskan untuk kita menjadi percaya. Karena Efesus pasal 2 itu mengatakan, apa dikatakan? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan. Ya, jadi bukan ketika aku ngambil keputusan aku percaya kepada Tuhan Yesus hari ini, Tuhan sebenarnya menetapkan aku untuk menjadi orang percaya, bukan. Tapi jauh sebelum itu. Dan begitu tadi dikatakan oleh Jeremia, jauh aku telah mengenal engkau. Kan mungkin mustahil bagi kita ya, kita masih di dalam kandungan rahim, masih di kandungan ibu kita udah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi percaya. Adakah yang ditetapkan Tuhan untuk binasa? Ada enggak ditetapkan Tuhan untuk binasa? Sebenarnya tidak ada. Itu tetap menjadi pilihan. Tidak ada ditetapkan Tuhan untuk menjadi binasa. Hanya itu tetap pilihannya. Semua sebenarnya Tuhan mau supaya manusia di bumi ini, mereka atau kita diselamatkan oleh Tuhan. Tapi sesungguhnya ketika orang mendengar firman Tuhan, dia mengeraskan hatinya, bukan karena ketetapan Tuhan itu makanya dia tidak diselamatkannya, tapi itu pilihan bagi diri sendiri. Makanya kita pun hari ini bersyukur. Makanya saya bilang tadi, bersyukur kita hari ini bukan karena cantik kita, bukan karena ganteng kita, ataupun karena pandai kita, makanya Tuhan memilih kita. Gitu ya. Makanya dalam begitu yang dikenal oleh Yeremia ini sendiri. Sekalipun sebenarnya ketika Tuhan katakan, ya Tuhan menetapkan dia untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, ada seperti istilahnya seperti tarik ulur antara Yeremia ini dengan Tuhan. Apa dikatakannya? Tuhan, aku kan masih muda. Kan begitu ya? Aku kan masih muda. Tapi ketika Tuhan memilih kita, ya Tuhan menetapkan itu, maka ya harus dilakukan. Ini ya mungkin ada hal-hal yang mungkin yang tidak ada yang mengerti atau saudara-saudara bisa mengerti, mungkin bisa kita diskusi lewat ini. Boleh, ini ruang diskusi bagi kita karena hanya 3 pertanyaan yang akan kita bahas hari ini. Saya tidak akan buat panjang. Di bagian bahan hari ini 3 pertanyaan saya cukupkan supaya kita nanti bisa saling berdiskusi. Apa kira-kira yang mungkin menjadi pertanyaan bagi kita sehubungan dengan siapakah aku yang disebutkan oleh pertanyaan ini? Gimana dengan anak-anak yang orang tuanya nggak percaya, terus dia belum pernah dapat kesempatan? Tadi kan nggak ada yang berjelasan. Jadi mungkin karena pilihannya ketika mendengar firman Tuhan dia mengharuskan hati. Tapi gimana kasusnya kalau orang tuanya belum mengenal Tuhan, belum percaya, tapi kemudian si anak ini udah Tuhan panggil sebelum dia dapat kesempatan dengan Tuhan. Itu ditetapkan merasa atau memang dia nggak perolehan itu? Tadi maksudnya anaknya dipanggil oleh Tuhan dalam arti mati. Mati, tapi dia belum pernah dengan dapat kesempatan untuk mengenal Tuhan. Jadi kan dia
Ya kan bukan tetap artinya kesempatan, ya ini adalah bagian daripada tiap-tiap manusia gitu ya. Sekalipun ya memang bukan ditetapkan untuk binasa. Hanya saja sebenarnya makanya ketika kita orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan, yang sudah mengenal kasih Tuhan, itu sebenarnya adalah bagian-bagian orang yang percaya. Makanya ini nanti bagian yang kemudian yang harus kita kerjakan supaya jangan ada yang sebenarnya ya bukan ketetapan Tuhan untuk binasa, tetapi itu mereka sama bagiannya, bahwa mereka harus juga punya iman yang sama dengan kita. Mereka punya kesempatan yang sama untuk menjadi percaya kepada Tuhan. Ini kan kasus yang berbeda saya pikir ya. Kasus yang berbeda kalau nanti pada akhirnya orang tuanya belum percaya kepada Tuhan, ya pastinya tetapnya dia akan binasa. Memang bukan ditetapkan untuk binasa, hanya saja menurut saya ini bukan ketetapan Tuhan dia untuk binasa ya, bukan ditetapkan untuk binasa, tetapi sekalipun memang dia tidak pernah mendengar firman Tuhan, tetapnya artinya itu adalah suatu bagian bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan atau tidak percaya kepada Tuhan. Sebenarnya bukan dia ditetapkan untuk binasa. Itu mungkin bisa nanti ada Bapak Adel juga, pembimbing remaja juga ada Bapak Laura, bisa juga kita mungkin diskusi ya. Ini tadi pendapat saya seperti itu, mungkin bisa yang lain bisa. Tapi bagi saya secara pribadi itu mungkin yang bisa saya mengerti bagaimana orang yang seperti itu, kalau orang tuanya belum mengenal Tuhan, anaknya belum sempat mendengar firman Tuhan tapi sudah dipanggil oleh Tuhan. Bagaimana ini? Apakah dia orang yang ditetapkan untuk binasa? Ini mungkin bisa bagaimana dengan pendapat Bapak Adel atau Bapak Laura sebagainya? Jadi kita diskusi. Ya, ini kasusnya beda ya. Tapi sebenarnya orang tua itu pasti sudah pernah dengar firman Tuhan. Firman Tuhan kan muncul jauh ya, berapa ribu tahun yang lalu. Pasti dia sudah pernah mendengar Yesus itu penebus dosa. Ya kan? Ini pasti, apalagi anak-anak zaman sekarang lah. Kan Yesus itu lahir jauh sebelum ini. Ya kan? Pasti pernah mendengar, siapapun saya rasa di dunia ini pasti pernah dengar Yesus itu juru selamat. Tapi akibat manusia sudah jatuh ke dalam dosa, itu yang menghalangi dan dia nggak mencari Tuhan. Tapi sekalipun anak itu tadi mati, saya pikir ya pilihan itu gitu. Akibat orang tuanya bukan mengeraskan hati, itu kan sudah jadi kehendak bebas. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dia kan punya kehendak bebas. Itu yang menghalangi kita dengan Tuhan. Bisa benar. Bukan salah anaknya, gitu. Tapi orang tuanya ini kan pasti pernah lah dengar Yesus adalah Tuhan. Sekalipun dia belum orang Kristen, tapi pasti pernah lah. Gitu. Tapi mungkin karena akibat dosa tadi, dia mengeraskan hati, nggak mencari Tuhan dengan benar. Lalu kita bilang, kasihan dong anaknya, ya kan? Nggak tahu apa. Tapi itulah hasil dari jatuh ke dalam dosa. Orang sudah mengeraskan hati. Kan itulah pemisah kita dengan Tuhan, dosa yang memisahkan. Jangan kita bilang, kadang kan ada tempat orang bilang, oh karena dia masih anak-anak, masih suci, akan ada begitu. Maksud saya bukan itu lagi kita, bukan itu lagi pendapat kita hari ini. Dia kan nggak tahu apa-apa, kasihan dong, ya kasihan memang gitu. Tapi kan bukankah semua orang sudah berbuat dosa?
dia sudah tinggal dengan Tuhan, orang tuanya pasti pernah dengar. Jadi tetapnya dia mendapat hukuman kan, walaupun kita bilang anak kecil gak ada dosanya, tapi dosa kalau dia sudah dalam rahim itu kan sudah berdosa. Ya kan sudah jadi anak begitu sebelumnya. Ya kan dia lahir kecil, mati juga kecil. Kita tidak ada keselamatan itu, menurut saya begitu. Gitu. Makanya penting kita mengenal Tuhan di masa muda kita. Jadi kalau kita bersalah ya kita orang tanya lah. Orang dia tidak pergi ke rumah Tuhan nggak menurut Tuhan. Tapi setidaknya pasti dia sudah pernah dengar Yesus adalah Juru Selamat. Sekalipun dia belum orang Kristen, sekalipun dia bukan. Silakan Pak Bagi. Pertanyaan sulit ini ya. Tapi kita kembali ke Alkitab ya. Bisakah bayi dalam kandungan bertobat? Yohanes Pembaptis kapan dia bertobat? Harus dicatat. Waktu Maria menemui Elisabet, bagaimana respon bayi dalam kandungan Elisabet? Di situ dia bertobat. Hanya karena mendengar salam dari Maria. Jadi peristiwa yang Laura sebutkan tadi sesuatu kan itu harus pemikiran juga. Alkitab juga tidak salah. Aku membentuk engkau dalam bayi, bukan membentuk engkau. Jika orang tuanya sudah mengenal Allah, ada kemungkinan waktu mereka bersetuju untuk bayinya merespon dengan berkata tidak harus bicara, tapi respon firman Tuhan itu bisa macam-macam. Kalau kita mencatat itu, jadi kalau dia meninggal orang tuanya belum percaya Tuhan ya, kita tidak bisa menghakimi ya orang yang sedang berdoa dan anaknya masih menghakimi. Boleh kita bilang begitu ya. Kita cuma bisa bilang bahwa itu kasih Allah tidak canggih. Mungkin dalam peristiwa kita yang mendalam ini Tuhan mau buat sesuatu bagi keluarganya. Seperti yang saya kata kita tadi, semalam-malaman beri kabar ternyata ada rencana Tuhan dari itu. Ya itu bisa saja. Nanti kalau kita lagi tanya itu, makanya malam ya. Gimana bisa? Ya, baik ya, kita bisa mengerti ya kalau anugerah itu tidak terbatas. Kapan saja bisa semuanya orang ketika mendengar firman Tuhan disimpulkan percaya kepada Tuhan. Ini mungkin tambahannya. Kemudian kita lihat lagi dari bahan 1 Korintus pasal 1. Siapakah aku? Korintus pasal 1 ayat 27 dan 28. Sudah dapat? Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk menyediakan apa yang berarti. Coba kita lihat di sini ya. Kita mau kita bandingkan tentang apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini kepada jemaat di Korintus ini. Siapa rupanya mereka sebenarnya?
itu orang-orang di Korintus itu, sehingga mereka menjadi orang pilihan Tuhan. Ya. Apakah mereka seperti tadi dia 27 orang yang pintar? Iya, pasti mereka pintar. Tapi apa yang dikatakan oleh Paulus? Apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Sebenarnya ada banyak kesaksian hamba-hamba Tuhan yang mengatakan dia dari latar belakang keluarga yang sungguh sebenarnya dari kampung ataupun yang tidak punya pendidikan, tapi Tuhan memilih dia untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Dia yang akan dipakai oleh Tuhan untuk yang menyatakan kasih Tuhan kepada orang lain, bukan karena dia dari kalangan orang-orang yang hebat. Itu tadi yang dikatakan di sini. Bodoh itu sebenarnya bukan tidak bukan seperti yang dikatakan tolol, bukan gitu ya. Bodoh itu artinya dia hanya diartikan di sini dia lambat untuk mengartikan sesuatu, tapi dia punya hal-hal yang pada akhirnya dia punya pengertian tentang itu. Jadi bukan yang intelijensianya yang atau down atau rendah di situ terlalu rendah kali sehingga dikatakan bodoh. Tapi Rasul Paulus sebenarnya mengatakan ya kamu itu bukan orang yang pintar sebenarnya, makanya Tuhan pilih kamu. Kita kan tentu ya bukan orang yang pintar kita di sini makanya dipakai Tuhan ya, bukan dipilih oleh Tuhan ya, bukan karena pintar kita ya, kan gitu ya. Saya mengakui saya bukan orang yang pintar, tapi saya bersyukur hari ini saya bisa percaya kepada Tuhan, saya boleh dipilih oleh Tuhan. Hari ini coba bagi kita, mungkin pertanyaan bagi kita sekarang dari renungan kita, apakah aku dari antara orang-orang pintar, ataukah orang yang cerdas? Tadi dikatakannya orang berhikmat, karena orang bodoh dipakai untuk memalukan orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Bukan karena kebaikanku, itu ya tadi ya. Bagaimana cara Tuhan untuk memilih kita, bukan seperti kriteria ataupun kualifikasi dunia ini sebenarnya yang Tuhan pilih untuk menjadi orang-orang pilihan. Jadi sampai sebegitunya Tuhan mengingatkan jemaat di Korintus ini, mengingatkan kita juga hari ini, supaya kita mengerti di dalam keterbatasanku pun aku sebenarnya yang Tuhan juga mau untuk aku juga Tuhan pakai untuk segala sesuatunya yang Tuhan mau untuk aku kerjakan, begitu ya. Jadi bukan karena pintarnya kita makanya Tuhan pakai, bukan karena hebatnya kita makanya Tuhan pakai. Jadi ini pertanyaan tadi, siapakah aku, gitu ya. Mungkin ini bisa jadi hal-hal yang jadi renungan ya secara pribadi. Siapakah aku di sini ya? Ketika Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Korintus ini, mereka bukan orang pintar. Walaupun sebenarnya orang-orang Korintus itu adalah di sana mereka punya ilmu pengetahuan yang hebat gitu ya, orang-orang Korintus itu. Tapi sebenarnya Tuhan pilih mereka yang sudah menjadi percaya pada waktu itu atau dikuduskan itu, mereka bukan adalah orang yang kuat, mereka yang lemah, mereka yang tadi dikatakan bodoh, mereka bukan orang terpandang, tapi dipakai Tuhan untuk supaya mereka dipilih ya. Akan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang tidak berarti tadi untuk meniadakan yang berarti. Ini jadi pertanyaan di dalam diskusi kita bagian yang pertama. Jadi saya pikir kita di sini ya mengerti kita seperti apa Tuhan sebenarnya ya. Kalau tadi Jeremia di
pasal 1 itu tadi dikatakan, Tuhan, aku masih muda, ya, janganlah aku nggak pintar bicara. Mungkin nanti kita punya alasan tersendiri. Aku kan yang pandai aku bicara. Ngapain Tuhan suruh aku untuk jadi ya pemberita Injil, sementara aku nggak pandai untuk bicara. Aku gaknya susahnya aku untuk berbicara kepada orang. Janganlah aku pergi, Tuhan suruh untuk berbincang-bincang atau memberitakan Injil kepada orang banyak. Suruh yang lain aja lah yang pandai bicara. Enggak, malah kepada Yeremia yang Tuhan katakan supaya bahwa dia sebelum masih dia di dalam rahim ibunya dia Tuhan sudah tak kenal, Tuhan sudah pilih untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Itu dia Tuhan tetapkan. Kita seperti apa? Ada apa sebenarnya yang menjadi alasan kita ya? Aku masih Jessica, aku masih SMP kelas 1 ini, kelas 3 ya, Jessica ya, lupa namanya. Udah kelas 3, sebentar lagi udah SMA dia. Nah, lupa tulang udah kelas 3 SMP dia. Sebentar lagi udah masuk kelompok dewasa dia. Ya. Ya, pikir ini menjadi renungan bagi kita hari ini, gitu ya. Jangan ada, gitu ya. Sekalipun kita mungkin merasa, ya kita ya seperti tadi, aku orang lemah, aku nggak pandai bicara. Mungkin ada hal-hal yang lain juga menjadi alasan kita tersendiri, seperti Musa, ya. Aku nggak pandai bicara, janganlah aku. Sampai berapa kali Musa ya dengan Tuhan seperti itu. Udah, nanti aku pakai saudaramu untuk menjadi juru bicara, kan gitu ya. Sebenarnya Tuhan sudah marah di situ ya kepada Musa. Nanti jangan sampai Tuhan marah ketika kita beradu argumentasi dengan Tuhan dengan segala kelemahan-kelemahan kita. Tapi Tuhan mau dengan segala kemampuan kita, keterbatasan kita. Di situ sebenarnya Tuhan membantu kita. Karena Tuhan tadi katakan, aku sudah mengenal engkau. Ya, ini bagian yang pertama. Kemudian yang kedua, mari kita lihat apa yang menjadi pertimbangan ya. Ini pertimbangan yang kedua. Ya, kalau tadi memperhatikan untuk memberikan suatu nanti SK bagi kita, ada nanti ketetapannya, ada yang Tuhan pertimbangkan dalam hati kita. Apa yang Tuhan mau ya? Mari kita lihat. Kita baca dulu dari Roma pasal 12. Nanti kita baca semua ayatnya. Nanti boleh dibaca dulu. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Boleh Yosi yang baca ya. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, orang-orang aku mengajarkan waktu saudara perkembangan tubuh persembahan yang hidup dan kudus dengan saudara. Itu adalah ibadah manusiawi. Karena kamu menjadi serupa dengan dunia ini, kamu juga dilakukan dalam pembaharuan tubuh dengan menggunakan apa yang baik Ya, sesuai dengan pertanyaan ini, gimana kira-kira bagaimanakah harus seharusnya? Sesuai dengan pertanyaan apa ini kira-kira dari Roma pasal 12 ini tadi ayat 1 dan ayat 2, bagaimana aku seharusnya? Aku udah dipilih nih, kan gitu ya. Ya, saudara-saudara sudah dipilih oleh Tuhan. Bagaimana seharusnya? Apa tadi yang dikatakan? redaksinya begini, Pak. Aku sudah dipilih ini. Apakah aku masih perlu berusaha itu? Iya. Aku sudah dipilih. Apakah masih perlu berusaha itu benar? Ya, usaha ya. Ya, aku sudah dipilih oleh Tuhan. Apa sebenarnya apakah aku selalu berusaha untuk hidup benar gitu ya, dengan cara sendiri atau seperti apa begitu ya? Apa yang dimaksudkan di sana tadi dikatakan di ayat 1 ini, pasal 12 ini?
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ini sebenarnya pertimbangan yang harus kita miliki ketika kita sudah menjadi percaya kepada Tuhan dan dipilih oleh Tuhan. Apa itu? Mempersembahkan tubuh, itu yang penting. Bagaimana mempersembahkan tubuh ini yang dimasukkan di sini? Seperti apa? Seperti apa kira-kira? Didan rasa ya, Didan yang mengerti bagaimana dikatakan di sini mempersembahkan tubuh ini. Misalnya, ada yang lain kira-kira yang punya tanggapan? Seperti apa mempersembahkan tubuh ini? Mengubah dari bodoh menjadi pintar itu berarti ada usaha. Ya, untuk hidup benar dan dibenarkan itu kan itu bagian Tuhan. Tapi aku berjuang untuk tapi dibenarkan itu bagian. Maksudnya aku sudah dibenarkan, aku sudah punya keselamatan, aku yakin aku masuk surga. Tapi tidak berhenti di situ. Aku punya usaha, aku punya perjuangan. Kayak tadi, bodoh itu dari awalnya aku kan bodoh seperti itu. Tapi kan aku berjuangan supaya aku punya sesuatu bersama dengan Tuhan ya, bukan dengan Tuhan. Karena Tuhan juga yang kasih itu. Tadi kan aku orang lemah, tapi bersama dengan Tuhan kan aku kuat gitu. Tapi kan bukan cuma Tuhan aja itu, aku punya anak juga di situ. Dan itu perjuangan. Jadi dibenarkan itu pekerjaan dibenarkan itu pekerjaan Tuhan. Membenarkan aku itu pekerjaan Tuhan. Tapi berusaha supaya aku bisa terus hidup benar, itu aku bersama dengan Tuhan. Itu bagaimana usahaku? Ya seperti tadi, aku harus punya perjuangan supaya aku bisa mempersembahkan tubuhku dengan benar. Bagian Tuhan sudah membenarkan itu sudah, tapi aku punya andil. Karena keselamatan itu bagian Tuhan, itu rahasia dia. Tapi hidup selalu benar bersama dengan Tuhan aku. Iya, ada bagian firman Tuhan seperti ini. Tubuhmu adalah bait roh Allah, di mana Allah tinggal. Jadi kalau hidup kita ini sudah diselamatkan oleh Tuhan, tentu kalau untuk mempersembahkan tubuh itu sebagai persembahan yang hidup, maka tubuh ini tubuh yang hidup dosa ini, apa yang kita lakukan dulu ya sebelum mengenal Tuhan, bagaimana tubuh ini kita pakai, misalnya tangan ini mencuri, ini sudah tadi firman Tuhan, kalau dulu tangan ini dipakai untuk mencuri, hari ini ketika aku percaya kepada Tuhan, maka aku berusaha supaya tangan yang diberikan oleh Tuhan ini untuk memberikan kepada orang lain, untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, bukan lagi untuk mencuri. Apalagi contoh tubuh, ya kalau aku kotori tubuhku ini dengan hal-hal yang kotor, misalnya dengan banyak hal seperti itu, mungkin ini kan bagian hal yang Tuhan sebenarnya yang menjadi pertimbangan ketika aku sudah dipilih oleh Tuhan. Bagaimana supaya hidupku ini, tubuhku ini aku menjadi persembahannya. Kalau anak sekolah misalnya, ya kalau Tuhan sudah pilih anak-anak sekolah untuk menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, mencontoh itu apakah merupakan hal yang berkenan kepada Tuhan yang hidup? Ini tidak lagi ya. Jadi kalau sebelum aku mengenal Tuhan aku masih mencontek, hari ini sesudah mengenal Tuhan aku, berarti aku tidak lagi mencontek. Aku harus rajin belajar. Saya pikir ini
adalah persembahan yang hidup yang kudus, gitu ya. Kudus itu artinya selalu dibersihkan tiap-tiap hari, gitu. Mungkin ada banyak contoh-contoh yang lain bagaimana kita mau mempersembahkan hidup kita, tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ya. Ini itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi sesungguhnya tubuh yang dipersembahkan kepada Tuhan itu adalah hal-hal yang sebenarnya menjadi sebuah indikator bagaimana supaya pada akhirnya nanti ketika kita dibersihkan dari sehari ke sehari oleh firman Tuhan, itu yang akan membuat kita bisa semakin digerakkan lagi ya. Bagaimana nanti sampai kepada tujuan nanti di mana Tuhan akan membuat satu ketetapan tadi ya. Walaupun ya di dalam siapakah aku itu, apa yang menjadi pertimbangan itu yang akan nanti mendorong kita sampai kepada tujuan Allah itu. Apa yang menjadi tujuan Allah? Ya, itu mungkin yang kedua. Saya tidak akan sampaikan semua ya. Nanti bisa baca sendiri juga ya. Efesus 4 ayat 1 itu ya. Kalau sudah jam 1 juga ya. Ya, bagian yang ketiga kita lihat, untuk apa aku dipilih? Mari kita baca 1 Petrus 2 ayat 9. Gilbert dulu ya. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, umat yang tercari, bangsa yang kudus, umat dengan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terang yang ada. Apa yang dikatakan tadi, tujuan ya, untuk apa aku dipilih? Apa dikatakan di sana, untuk apa? Apa tujuannya kita dipilih itu? Untuk supaya kamu apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar. Ya, ini apa ya? Kita ini eklesia ya. Ya, orang-orang yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan itu. Tadi aku mengerti siapa aku. Kemudian Tuhan di dalam proses semuanya itu Tuhan mau supaya kita hidup kudus, hidup benar, gitu ya, dibersihkan tiap-tiap hari, gitu ya. Tidak lagi hidup seperti pada waktu dunia ini dikatakan tadi ya. Ya, bagaimana seperti dunia ini, orang hidup di dunia ini seperti itu aku bilang gitu ya. Tapi kita hidup kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dan ketika kita hidup kudus, maka Tuhan mau supaya kita apa tadi? Memberitakan perbuatan Allah yang besar. Itu tujuan Tuhan. Maka ketetapan Tuhan tadi seperti juga yang dikatakan Yohanes pasal 15 tadi ayat 16 itu. Apa tadi? Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Pergi bukan cuma jalan-jalan ya, tapi menghasilkan buah. Ada yang buah yang kita hasilkan, yaitu memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang kita alami. Itu yang kita sampaikan kepada orang lain, supaya ada orang yang keluar gitu ya dari kegelapan itu,
sama seperti bagaimana ketika kita juga Tuhan keluarkan dari kegelapan itu kepada terangnya yang cahaya. Ya, adakah pertanyaan kira-kira sampai 3 ayat ini tadi, 3 bagian pertanyaan ini, boleh ya sebelum kita tutup? Ada? Boleh bertanya ya? Yang sudah kami kita dibeli. Bagaimana kalau kita sudah paham, tapi masih ada. Saya tadi saya harus tetap setia pada iman sebelum berdosa. Nah, apakah pilihan Allah itu salah? Apakah pilihan Allah itu hilang? Atau bagaimana? Nah, ini sering membuat remaja down ya. Kegagalan itu membuat remaja menjadi dosa. Ya, silakan dijawab. Itu anak remaja ya, muda remaja. Bagaimana kira-kira? Apakah pilihan Allah salah? Apalagi tadi? Apakah hilang juga pilihan itu? Ya, apa itu ya? Ketetapan Tuhan tadi untuk ya kita menjadi orang yang percaya itu apakah hilang? Keselamatan itu hilang? Bagaimana kira-kira anak muda remaja jawabnya? Ya, siapa dulu? Paham pertanyaannya? Paham? Tidak paham? Udah pede kali ya, udah pede. Kan semua sepakat ya, semua sudah merasa dipilih. Bertanya. Sudah sepakat dipilih ini? Ya, Sudah? merasa. Ada yang belum dipilih? Jangan terlalu pede, udah yakin lah. Kalau pede bahaya juga. Gimana? Mengerti apanya tadi pertanyaan Bapak Abel ya? Siapa kira-kira duluan yang mau menjawab? Saya. Ya, supaya parah ini. Siapa dulu? Walaupun masih lapar, tahan-tahan gitu. Udah makan goreng tadi. Siapa dulu? Laura dulu. Kalau menurutku pilihan Allah itu nggak hilang. Salah apa enggak? Gitu. Salah nggak juga. Karena kan dari awal Tuhan ditetapkan gitu, dan aku dapat kesempatan untuk memperoleh anugerah itu. Aku pernah juga waktu itu nanya Pak Lingga, karena keraguanku ketika aku jatuh ke dalam dosa, keselamatanku hilang nggak ya gitu, kayak aku merasa hina gitu di hadapan Tuhan karena aku mengaku percaya tapi aku jatuh juga ke dalam dosa gitu. Maksudnya gagal itu nggak hanya sekali tapi beberapa kali dan kadang berkali-kali gagal gitu. Tapi keselamatan itu nggak hilang. Kalau dibilang salah juga enggak, karena aku percaya ketika aku percaya Yesus itu Tuhan tanpa aku melihat wujud aslinya, tanpa aku tahu gimana bentuk aslinya gitu. Itu imanku kepada Tuhan gitu, dan itu enggak salah gitu, itu menurutku. Dan kalau tadi kadang berkali-kali gagal, berarti itu karena usahaku kurang untuk hidup benar. Kayak Nantulang bilang tadi juga gitu kan, kayak Nantulang bilang tadi, kadang tergoda gitu. Misalnya ketika aku sekolah, aku juga dulu jatuh dalam dosa mencontek gitu, karena kami ujian berbasis HP pada waktu itu, gak lagi pakai kertas gitu. Dan kulihat gimana temanku dengan mudahnya dapat nilai yang tinggi karena bolak-balik dari Google Form gitu. Dan itu kami di sekolah nggak ada waktu itu pakai sistem deteksi kayak di Metros Binjai gitu. Kalau keluar dari web hilang ujiannya, nggak kayak gitu. Dan aku jatuh dalam dosa gitu karena aku iri dengan teman-temanku, kayak percuma juga aku belajar, yang ku pelajari kadang nggak keluar soalnya, itu mengecewakan aku gitu. Dan aku malu kalau aku dapat peringkat terakhir. Mungkin kalau dari lagu tadi mencari pengaruh gitu ya, mencari nama gitu. Aku pernah di titik itu gitu.
yang sama seperti teman-temanku, itu nggak mengubah nilaiku jadi makin besar. Ternyata Tuhan letakkan aku ada di posisi yang memang betul-betul aku harus malu. Orang nggak, kalau nanya, memang di kelas unggulan, tapi nggak, orang kan nggak memandang kalau mau dari kelas unggulan mau kayak mana, orang hanya memandang angka ranking 1, itu yang orang pandang gitu. Dan itu yang aku dapatkan ketika aku SMP gitu. Dulu SMP dapat juara umum, kenapa masa SMA masuk 10 besar aja itu susah, sulit gitu. Tapi Tuhan izinkan, ternyata ketika aku melakukan itu nggak aku mendapatkan apa yang aku inginkan. Tuhan izinkan betul-betul aku dipermalukan gitu dengan pertanyaan orang, Laura dapat ranking berapa gitu. Dan itu aku betul-betul malu. Jadi kalau dibilang hilang, aku rasa nggak hilang, tapi memang Tuhan menegur akibatnya dari apa yang aku kerjakan itu. Tuhan tegur, dan aku bersyukur ternyata Roh Kudus itu masih bekerja gitu dalam hidupku, dan aku tahu itu salah dan aku harus memperbaiki itu. Berarti yang salah apa? Aku kurang berusaha, aku masih terikut dengan teman-temanku pada waktu itu. Karena kalau aku pun gak berusaha untuk hidup benar, gak akan bisa gitu. Karena pilihan itu tetap ada di depanku gitu. Aku mau hidup benar kah atau enggak gitu. Itu sih. Kalau Jessica seperti apa Jessica? Ya, coba. Ya. Paham pertanyaannya? Jessica sudah dipilih, aku masih gagal. Nggak tahu apakah setiap hari gagal atau sampai saat ini. Tidak ada. Apakah pilihan orang itu salah? Atau harus salah pilih ini sebenarnya? Pilihan orang itu juga. Mana menurut Jessica? Menurut saya itu Tuhan gak salah pilih, cuman dan yang tadi Mina bilang kayak walaupun udah ditetapkan kita harus berjuang gitu, jangan kayak aku udah dapat keselamatan jadi kayak suka-suka hatinya aja gitu. Itu gak salah sih. Tuhan gak salah pilih, cuman orangnya dia terlalu menganggap sepele karena kayak menurut dia Ella aku udah percaya juga pasti dapat keselamatan, karena selalu kadang dia salah mengartikan kalau misalkan kau udah percaya kau dapat keselamatan. Jadi menurutku itu orangnya yang salah mengartikan dan kurang berjuang gitu. Jadi juga terberkati dari barusan Kak Laura bilang setiap apa yang dilakukan itu pasti nanti bakal dikasih gitu. Contohnya kayak tadi lah, terlalu mau cepat siap gitu kan. Jadi dia juga cari cara yang instan. Nah di situ hasilnya bakal ketahuan bukan sekarang tapi keesokan atau nanti lah gitu. Kayak kan di sekolah contohnya kayak juara, kayak aku juga dulu kayak gitu pas masa-masa COVID gitu kan. Masa-masa aku malasnya belajar, aku kayak nengok temanku pakai Google Form, dia pakai nama yang atau dia nyari link, dia pakai HP satu lagi, jadi dia jawaban yang benar bisa linknya ke HP satu lagi, dia dapat. Aku tahu cara itu terus aku praktekkan kan, jadi ke bawah arus gitu, salah pas masa-masa COVID itu. Jadi pas di sekolah itu bisa dibilang pengetahuanku kayak down gitu pas udah masuk secara muka gitu kan, kita langsung berbeda gitu. Dan ya gitu jadinya malu gitu pas udah tahu rupanya gitu. Dan kadang itu pun nggak merasa kalau dirinya itu salah gitu, kayak nggak merasa bersalah gitu. Jadi menurutku Tuhan nggak salah pilih, cuman kadang orangnya terlalu sepele karena dan cara mengartikan lagi gitu. Itu saya bilang. Masih ada yang apa? Berpendapat? Ya tentunya kita mendengar tadi ya tentang Petrus ya, bagaimana Tuhan memilih dia, memanggil dia untuk mengikut Tuhan ya. Pada waktu
Yesus mau disalibkan itu apa katanya? 3 kali dia menyangkal Yesus, ya enggak, bukan aku itu. Dan gitulah mungkin apa ini Petrus ini ya, sampai 3 kali sebelum ayam berkokok itu dia menyangkal Yesus. Apakah Tuhan salah pilih Petrus jadi muridnya? Saya pikir enggak. Apakah hilang keselamatannya? Enggak. Kenapa kalau memang hilang keselamatannya waktu dia diapa seperti itu, dia dipakai oleh Tuhan pada waktu apa? Setelah Yesus bangkit itu naik ke surga, mereka yang dia berdiri di atas apa? Di atas mimbar lah, atau saya bilang ya, mimbar seperti itu, berkhotbah, ada 3.000 jiwa percaya kepada Tuhan Yesus. Berarti itu bukan hilang keselamatan, tapi bagaimana sebenarnya ya proses ya ketika tadi disebutkan ya apa yang Tuhan mau sebenarnya. Kita mau dibersihkan dari sehari ke sehari. Ya pada waktu dia menyangkal Yesus itu, waktu Yesus lihat dia menangis, dia sebenarnya, ampuni aku Tuhan, dia. Ya mungkin seperti itulah ya adegan Petrus itu ketika ya apa yang dikatakan oleh Tuhan sebelum dia menyangkal itu terjadi bagi Petrus. Itu yang membuat Petrus ya mohon ampun sama Tuhan. Dia sudah berdosa kepada Tuhan. Tapi itulah sebenarnya juga ketika kita ya melakukan hal yang salah, ya kita datang kepada Tuhan. Sebenarnya ya nggak ada kita yang yang benar ya, nggak ada kita yang tidak pernah salah. Tapi bagaimana sebenarnya tadi seperti itu dari sehari ke sehari dibersihkan oleh Tuhan lewat firman Tuhan. Makanya kalau ada challenge-nya untuk baca firman Tuhan, dikerjakan saja ya. Kan toh untuk sekalian juga baca firman Tuhan, untuk Bible reading itu juga bisa nanti waktu dia apa tadi yang dibaca ya di jalan misalnya, kalau 3 bahasa apa yang dibaca tadi yang ya itu jadi bahan renungan gitu ya. Itu yang jadi sebuah habit bagi kita tiap hari ketika kita belajar firman Tuhan, baca Bible reading itu yang akan membuat kita juga semakin diperbaharui dari sehari ke sehari. Itu ya seperti harapannya ya. Oke lah, itu yang akan yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita menutupnya, mari kita memuji Tuhan dari Mazmur 119 ayat 11. Masih ingat? Dengan apakah seorang muda dapat bagi kakiku.
ini ketika kami mengerti Tuhan memilih kami. Tuhan jauh sebelum kami ada pun Engkau sudah mengenal kami, dan di dalam rahim ibu kami Tuhan Engkau telah menetapkan kami. Tuhan tolong kami supaya di dalam proses hidup kami ya Tuhan, ketika kami percaya kepada Tuhan dan kami mengerti Engkau sudah memilih kami ya Tuhan dan menetapkan kami untuk pergi menghasilkan buah dan memberitakan ya Tuhan kabar baik itu kepada orang yang belum diselamatkan. Tuhan, Engkaulah Allah yang terus akan memimpin kami, menolong kami, sehingga kami mengerti ya Tuhan, hidup kami ini berguna dan Tuhan mau supaya kami boleh menjadi berkat bagi banyak. Terima kasih Tuhan, Engkaulah kiranya terus meneruskannya Tuhan di dalam hati kami dan akan menolong kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan menyudahi ibadat dan persekutuan pemuda remaja ini. Tuhan, kalau kami akan pulang, Tuhan Engkau juga akan memimpin dan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, selamat siang. Selamat